Hai guys, perkenalkan nama saya Vernika Valeria Pusuma. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dari mata kuliah Psikologi Kreativitas. Pertanyaan pertama yaitu definisi dari kreativitas. Nah, yang dimaksud dari definisi dari kreativitas ini sendiri yaitu di mana sebuah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk memahami dan menginterpretasi pengalaman dan memecahkan masalah dengan suatu hal yang baru. Tambahan yang dimaksud dari definisi kreativitas ini yaitu di mana seorang individu mampu membuat suatu hal yang baru atau dapat mengembangkan suatu ide dengan cara yang baru. Soal yang kedua yaitu pendekatan 4P dalam kreativitas atau person, proses, pendorong, and product. Nah, pribadi itu atau person, contohnya ketika dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya pasti akan muncul tindakan yang kreatif dan keunikan dari kepribadian seorang tersebut. Nah, selanjutnya proses dapat menstimulus anak agar melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang kreatif dengan cara menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan anak. Nah, yang ketiga itu pendorong atau press. Nah, di lingkungan yang tepat dan mendukung bakat dan kreativitas dari anak tersebut, maka anak tersebut dapat mengembangkan kreativitas yang anak itu miliki. Nah, pendekatan yang terakhir yaitu produk. Pada konsep ini akan lebih fokus pada produk kreatif yang menekan keorisinalitas yang dapat menghasilkan suatu hal yang baru atau dapat mengombinasikan yang sudah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya proses kreatif menurut Wallace 1926. Yang termasuk di sini yaitu persiapan, inkludasi, iluminasi, dan verifikasi. Nah, kita masuk pada yang pertama yaitu persiapan. Tahap pertama ini adalah tentang mengumpulkan informasi. Ini adalah tahap di mana Anda melakukan riset dan merempati dengan pengguna untuk memahami masalah dan kebutuhan pengguna Anda. Nah, beberapa orang berpikir bahwa ide kreatif hanya muncul dari ruang hampa. Tetapi, ide kreatif selalu merupakan solusi pada suatu masalah atau kebutuhan. Pada tahap ini, Anda juga menggunakan berbagai metode untuk membuat ide untuk membantu Anda memahami, menyerang, dan membantu desain Anda atau ide sekreatif mungkin. Nah, dari sudut yang berbeda, Anda memprovokasikan pemikiran Anda untuk lebih memahami masalah desain Anda, ide Anda, dan ruang desain Anda. Selanjutnya, inkluasi. Pada tahap ini, Anda mengambil langkah mundur dari masalah itu dan biarkan pikiran Anda mengembara untuk merenungkan dan menyelesaikan masalah itu. Anda memelihara proses pemikiran bawah sadar Anda sebagai contoh dengan tetap terbuka untuk ide yang datang kepada Anda ketika Anda sedang cuci piring atau sedang membuat hal yang lain. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu iluminasi. Ini adalah tahap ketiga. Tahap ini pada dasarnya menggambarkan momen eureka atau aha, klasik dari sebuah wawasan, tetapi faktanya bahwa iluminasi mempunyai satu tahapan tersendiri, menunjukkan bahwa itu pada dasarnya tidak hanya sebuah momen wawasan dan membantu Anda mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang Anda bisa dan harus. Nah, selanjutnya di tahap yang ketiga itu iluminasi. Tahap ini dasarnya menggambarkan momen eureka atau aha klasik dari sebuah wawasan. Tetapi faktanya bahwa iluminasi mempunyai satu tahapan tersendiri, menunjukkan bahwa itu pada dasarnya tidak hanya sebuah momen wawasan dan membantu Anda mengerti bahwa itu adalah suatu hal yang Anda bisa dan harus kerjakan untuk Anda capai. Nah, uniknya di tahap ketiga ini adalah apa yang kebanyakan orang pikir sebagai karakteristik klasik dari seseorang yang kreatif,
Tetapi kreativitas adalah proses di mana bahwa orang yang terlihat tidak mempunyai imajinasi dapat belajar untuk mengelolanya dan mengembangkannya. Nah, tahap terakhir itu yaitu verifikasi atau implementasi. Pada tahap keempat ini, Anda membangun solusi, Anda membangun mengevaluasi, analisa, dan membangun gagasan Anda. Lalu Anda poles untuk memastikan gagasan itu berguna dan baru. Biasanya pada tahap keempat ini, di mana Anda memilih prototype dan mencoba gagasan Anda untuk mengetahui apakah hal itu memenuhi kebutuhan pengguna seperti yang Anda perlu pada tahap persiapan. Pertanyaan yang keempat yaitu ciri-ciri anak kreatif menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil menurut Sumanto 2005. Ciri-ciri anak yang kreatif yaitu antara lain kemampuan berpikir kritis, ingin tahu, tertarik pada kegiatan atau tugas yang dirasakan sebagai tantangan, berani mengambil risiko, tidak mudah putus asa, menghargai keindahan, mampu berbuat atau berkarya serta menghargai diri sendiri. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang terakhir yaitu pengukuran kreativitas atau bagaimana cara mengukur kreativitas. Nah, pengukuran kreativitas ini sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan 5 pendekatan, yaitu pendekatan analisis objektif terhadap produk kreatif, yang kedua pertimbangan subjektif, yang ketiga inventory kepribadian, yang keempat inventory biografis, dan yang terakhir yaitu tes kreativitas. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.